Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Terpuji nama Tuhan atas kesempatan yang masih Ia beri untuk kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan untuk renungan Minggu Epifanias kelima tanggal 6 Februari tahun 2022 ini. Dan sebelum kita membaca serta menggali firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Kami mengucap syukur Tuhan atas hari yang baru ini. Kesempatan yang masih Tuhan beri untuk kami anak-anak Tuhan, khususnya para hamba Tuhan, untuk mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati kami untuk menyampaikan firman Tuhan bagi jemaat yang telah Tuhan percayakan untuk kami layani. Kiranya Tuhan, hikmat dan damai sejahtera dari Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan mampu untuk menghidupkan firman Tuhan baik dalam kata dan perbuatan kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan menjadi alat Tuhan untuk menyuarakan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita renungkan di minggu ini terambil dari kitab Markus. Mari kita buka kitab Markus Perjanjian Baru. Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Mari kita baca firman Tuhan Markus pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Demikian isinya. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita dengan tema menjadi pengikut Kristus. Jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, bila saudara baru bertemu dengan seseorang dan baru berkenalan dengan orang tersebut, baru juga saling bertegur sapa, kira-kira kalau orang tersebut mengajak saudara untuk mengikuti dia ke sebuah tempat, apakah saudara bersedia? Kalau orang tersebut menjanjikan sesuatu dan mengajak saudara ke suatu tempat, kira-kira saudara bersedia atau tidak? Kalau saya berada dalam posisi itu, maka bisa dipastikan saya tidak akan mau mengikuti orang yang baru saja saya kenal untuk pergi ke suatu tempat, walau apapun yang telah dijanjikannya. Kira-kira bagaimana dengan saudara? Mengapa? Karena untuk mengikuti seseorang ke suatu tempat, haruslah terlebih dahulu kita mengenal dia itu siapa, dari mana asalnya, dan apakah kita benar-benar bisa mempercayai orang tersebut adalah orang baik-baik atau sebaliknya. Karena di zaman ini banyak sekali motif-motif penipuan yang dilakoni para penipu demi mendapatkan keuntungan. Itu sebabnya dua hal yang cukup penting sebelum kita mengikuti seseorang adalah mengenal dan percaya.
Mengenal dan percaya adalah dua hal yang menjadi inti renungan kita pada hari ini. Sebagaimana yang digambarkan dalam kisah pemanggilan murid-murid Yesus yang pertama di kitab Markus ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini bercerita tentang Yesus memanggil murid-murid yang pertama, yaitu Simon dan Andreas, yaitu dua orang yang bersaudara yang sedang menebarkan jalannya di Danau Galilea. Lalu setelah itu Yesus kembali memanggil dua orang, yaitu Yakobus anak Zebedeus beserta saudaranya Yohanes yang sedang membereskan jala di dalam perahu. Keempat-empatnya memiliki latar belakang yang sama, yaitu sama-sama penjala ikan alias nelayan. Dan reaksinya pun sama. Keempat-empatnya memiliki reaksi yang sama ketika Yesus memanggil mereka untuk mengikut Dia. Ketika itu diceritakan Simon dan Andreas saudaranya tengah menebarkan jala di Danau Galilea. Lalu Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Apa reaksi mereka? Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka pun segera, ayat 18, segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Mereka segera artinya tidak menunda-nunda, tanpa banyak bertanya dan tanpa tawar-menawar. Segera artinya langsung. Demikian juga dengan Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil, lalu bagaimana reaksi mereka? Mereka meninggalkan ayahnya dan mengikuti Yesus. Yesus segera memanggil dan mereka meninggalkan ayahnya. Kembali reaksi yang serupa. Tanpa banyak bertanya, tanpa mengulur-ngulur waktu, mereka meninggalkan ayahnya, meninggalkan orang-orang upahan ayahnya yang ada di dalam perahu dan mengikut Yesus. Bisa kita rasakan bahwa penulis kitab Markus ini menyajikan sebuah penggambaran yang sangat sederhana akan proses pemanggilan murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Di situ ada aksi dan reaksi, dipanggil dan mengikut, tanpa banyak bertanya, tidak berbelit-belit, tanpa butuh waktu untuk berpikir panjang, cukup dipanggil dan mengikut. Kira-kira apa yang menyebabkan keempat nelayan itu bereaksi demikian? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika itu Yohanes Pembaptis memberitakan tentang Mesias yang akan datang dan berseru-seru menyampaikan firman Tuhan, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Ayat 3 bagian B. Artinya apa? Bahwa Mesias yang telah dinubuatkan sejak zaman Nabi Yesaya akan datang. Maka mari bersiap-siaplah. Maka ketika itu reaksi banyak orang setelah mendengar ajakan Yohanes Pembaptis, mereka beramai-ramai datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Mereka memberi dirinya untuk dibaptis. Dan menariknya, Yesus pun datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Karena melalui pembaptisan itu Allah ingin menyatakan kemuliaannya. Bisa kita baca di ayat 10 sampai 11. Di mana langit terkoyak, Roh Kudus turun ke atas Yesus dan terdengarlah suara, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Itu suara dari Allah Bapa yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, Anak Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
bisa kita bayangkan peristiwa yang terjadi ketika itu di Sungai Yordan. Peristiwa pembaptisan Yesus itu disaksikan oleh banyak orang karena itu terjadi dan berlangsung di tempat terbuka. Sehingga kalau kita mau pinjam istilah sekarang ini, peristiwa itu sudah pasti menjadi viral, ya, tersiar. Sehingga berita perihal Tuhan Yesus pun sudah pasti sampai ke setiap daerah di tempat itu. Karena masing-masing orang yang menyaksikannya pasti akan menceritakan ulang kepada orang-orang banyak. Nah, inilah kira-kira yang menjadi penyebab maka keempat orang nelayan yang dipanggil Yesus untuk mengikut dia dengan segera merespon panggilan Yesus dan mengikut Yesus karena mereka sudah mendengar, mereka sudah mengenal, dan mungkin mereka pun sudah menyaksikan siapa Yesus itu. Karena Allah sendiri sudah menyatakan kemuliaannya melalui Yesus. Inilah anak yang kukasihi. Sehingga tanpa pikir panjang, tanpa berbelit-belit, mereka segera mengikut Yesus. Kira-kira apakah makna dari nats renungan ini yang bisa kita petik untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara yang dikasihi Tuhan, Galilea bukanlah sebuah kota besar atau pusat perdagangan. Bukan. Galilea adalah kota kecil yang mayoritas orang-orangnya hidup dengan memanfaatkan sumber daya alamnya, yaitu Danau Galilea. Sehingga rata-rata penduduknya bekerja sebagai penjala ikan, nelayan. Dan bisa kita pastikan bahwa orang-orang yang tinggal dan menetap di Galilea adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang biasa. Rata-rata dengan kehidupan yang standar. Sebagaimana seorang penjala ikan. Termasuk keempat orang yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka adalah orang-orang biasa. Hanya penjala ikan yang mata pencariannya tergantung pada kondisi alam. Namun ternyata Tuhan Yesus memilih mereka untuk menjadikan mereka murid-muridnya yang pertama. Apa artinya? Saudara yang dikasihi Tuhan, makna pertama yang bisa kita petik dari perikop ini adalah bahwa Yesus berhak memilih dan memanggil siapa saja untuk dijadikannya alat untuk memberitakan firman Tuhan, untuk dijadikannya murid-muridnya menyebarkan berita tentang Allah. Yesus berhak memilih keempat nelayan tersebut. Bukan berarti Yesus tidak mampu memilih orang-orang yang berlatar belakangkan penguasa ataupun pejabat. Tapi Yesus hadir dalam kesederhanaan dan turun ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Mulai dari golongan yang paling lemah sampai golongan yang berkuasa. Sehingga kalau Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang berlatar belakangkan penguasa atau pejabat, bisa dipastikan berita Injil tidak akan sampai kepada orang-orang yang dengan golongan lemah, yang terpinggirkan. Karena apa? Karena ada kesenjangan antara golongan lemah dan golongan penguasa. Yang pada waktu itu notabene orang-orang Yahudi sedang dijajah oleh pemerintahan Romawi. Jadi Yesus hadir dalam kesederhanaannya dan ia berhak memilih keempat nelayan tersebut untuk menjadi murid-muridnya yang pertama. Maka hamba-hamba yang dikasihi Tuhan ataupun jemaat yang dikasihi Tuhan, siapapun kita yang saat ini yang sedang menyaksikan video khotbah ini, yang telah dipilih dan diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, yakini dan imanilah
bahwa itu adalah karya Tuhan. Itu terjadi karena Tuhan yang melayakkan. Tuhan berhak memilih kita, hamba-hambanya, untuk dilayakkan. Meskipun kita tidak hebat, meskipun kita tidak kuat. Itu makna yang pertama. Tuhan berhak memanggil siapa saja dan melayakkannya. Lalu makna yang kedua, tidak ada syarat khusus untuk menjadi murid-murid Yesus. Mengapa? Kita bisa lihat tadi bagaimana Yesus memanggil tanpa bertanya apa-apa kepada keempat nelayan tadi. Yesus tidak bertanya tentang asal-usulnya. Yesus tidak bertanya apa agamanya. Yesus panggil, mari ikutlah aku. Maka engkau akan kujadikan penjala manusia. Artinya apa? Hanya dibutuhkan hati yang tulus percaya, ya, yang percaya dengan sepenuh hati kepada Yesus untuk bisa dijadikan murid-murid Yesus. Hanya hati yang percaya yang diperlukan untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Sebagaimana yang kita lihat dan kita rasakan dalam membaca perikop ini, di mana keempat murid-murid tadi tanpa banyak bertanya, tanpa banyak berpikir, dan bahkan tidak membawa apa-apa, tidak berhitung untung rugi, dia segera mengikut Yesus. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang terlalu banyak berpikir, yang takut rugi, takut kehilangan ini dan itu kalau dia mengikut Yesus, itu artinya dia tidak sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Dia tidak dengan tulus mengikut Yesus. Tema kita adalah menjadi pengikut Kristus. Ini mengingatkan kita bagaimana Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes tanpa pikir panjang, tanpa membawa perlengkapan apa-apa, ia mengikut Yesus. Ada dua hal yang membuat keempat orang tersebut mengikut Yesus, yaitu mengenal dan percaya. Mengenal dan percaya adalah sebuah reaksi yang munculnya dari hati. Ada iman yang mendorong mereka berserah penuh kepada Yesus, mempercayakan hidup dan masa depannya kepada Yesus. Sehingga dengan segera ia meninggalkan pekerjaannya, ia dengan segera meninggalkan perahunya dan jalannya untuk mengikut Yesus. Pertanyaan refleksi bagi kita, sudahkah kita mengikut Yesus dan percaya Yesus dengan sepenuh hati? Kalau sudah, apakah kita sudah mengikut Yesus dan mempercayakan masa depan kita kepada Yesus? Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus tentu tidak hanya di saat kita senang, lalu di saat susah kita lari meminta pertolongan orang lain atau kuasa-kuasa kegelapan. Mengikut Yesus harus dengan hati yang percaya penuh. Ada sebuah kisah dari lagu rohani yang berjudul I Have Decided to Follow Jesus. Pada tahun 1800-an di sebuah desa terpencil bernama Asyam yang dihuni suku primitif di India, yang dikenal masih memiliki kebiasaan kanibal, memakan daging sesama, dan gemar mengoleksi kepala manusia yang dijadikan tolak ukur kehebatan seseorang. Seseorang itu dikatakan hebat dan dihormati kalau dia bisa mengoleksi kepala manusia sebanyak mungkin. Di tempat itu, oleh karena gerakan kebangunan rohani yang terjadi di Eropa, di mana banyak para misionaris berpencar pergi ke setiap daerah, termasuk ke India, menyebarkan firman Tuhan. Ada satu keluarga yang percaya kepada Kristus. Banyak orang yang tinggal di desa terpencil itu yang menjadi marah dan kecewa karena ada satu keluarga yang telah meninggalkan kepercayaannya untuk mengikut Yesus. Maka keluarga tersebut dipanggil secara paksa, dibawa ke hadapan orang banyak dan hadir di depan kepala suku.
Maka mereka ditanya dan diancam untuk meninggalkan kepercayaannya, meninggalkan imannya kepada Kristus. Kalau tidak, maka mereka akan dibunuh. Sang kepala keluarga berpikir, dalam diamnya dia mengingat ada satu lagu yang dibuatnya ketika pertama kali ia memutuskan untuk mengikut Yesus. Dan ia bernyanyi dengan lirik, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Artinya, aku telah memutuskan untuk mengikut Yesus. Ku tak akan ingkar, ku tak akan ingkar, katanya. Lalu apa yang terjadi? Anak-anaknya dibunuh di depan matanya sendiri secara mengerikan. Lalu setelah itu, ia kembali diperhadapkan pada pilihan yang berat. Meninggalkan Yesus atau istrinya juga ikut dibunuh. Apa reaksinya? Ia tetap memegang teguh imannya. Sehingga istri yang dia kasihi dibunuh di depan matanya sendiri. Lalu kesempatan terakhir diberikan untuk dia menyangkal Yesus, meninggalkan iman percayanya. Karena kalau tidak, dia juga akan dibunuh. Itu pun sekali lagi, dengan iman yang teguh, dia tidak goyah. Dia tidak meninggalkan imannya kepada Yesus. Hingga akhirnya ia pun ikut dibunuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian satu keluarga tersebut meninggalkan pertanyaan besar bagi seluruh penghuni desa itu. Siapa sebenarnya Yesus itu? Sehingga keluarga ini rela mati untuk dia. Siapa Yesus itu? Lalu beberapa tahun setelah itu, sebuah keajaiban besar terjadi, di mana semua orang yang ada di desa itu, termasuk kepala sukunya, berubah menjadi pengikut Yesus. Pertanyaan besar yang mereka pendam di dalam hatinya terjawab sudah, bahwa Yesus adalah juru selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan dalam mengikut Yesus tentu akan selalu ada. Akan selalu ada. Namun jangan sampai membuat kita meninggalkan iman percaya kita kepada Dia. Jangan sampai kita menyangkal Kristus. Ingat bahwa mengikut Yesus haruslah menyangkal diri, menyangkal keinginan-keinginan daging. Jangan sampai kita seperti orang-orang Israel yang dalam bacaan kita yang pertama, yaitu Yesaya 6, yang meninggalkan Allah. Sehingga oleh karena kebebalannya, mereka akan dihukum dan dibawa Allah ke pembuangan. Jangan sampai. Kalau saudara ditanya mengapa mengikut Yesus, apakah demi seseorang atau demi pekerjaan dan uang? Ingat, satu-satunya alasan mengikut Yesus. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Sehingga meskipun Simon, Yohanes, Andreas, Yakobus dan semua murid-murid Yesus mati dalam sengsara, tapi percayalah bahwa keselamatan ada di tangan mereka. Keselamatan ada di tangan orang-orang yang setia mengikut Yesus. Mari menjadi orang-orang yang setia. Apapun tantangan yang ada saat ini, tetap jalin komunikasi yang mesra kepada Tuhan melalui doa-doa dan renungan kita. Sehingga keselamatan ada di tangan kita, orang-orang yang percaya. Amin. Tuhan yang menyanggupkan kita untuk menjalankan firman-Nya.